Halo, assalamualaikum. Di video kali ini kita akan unbox sebuah smartphone terbaru Infinix yang mungkin udah ditunggu-tunggu ya, karena berada di level harga, Orang Cimahi maklum ya, level harga yang biasanya jadi harga yang menarik buat diperbincangkan, diperebutkan. Ini harganya sekitar 1,8 jutaan. Ini adalah Infinix Hot 11 atau Hot 11 ya, yang dengan kemasannya tetap konsisten membawa tema Mobile Legends ya, sama kayak Hot 10s kemarin. Nah, ini juga menarik, nanti mungkin perbandingannya sama Hot 10s. Sekarang Hot 10s terakhir saya beli itu masih udah di 1,66 ya, sama 464 dengan prosesor Helio G85. Ini sekarang pakai Helio G70. Nanti kalau performa kita bandingkan buat main game apakah tetap enak atau gimana. Nah, yang naik adalah resolusi layarnya sekarang sudah Full HD+, 6,6 inci Full HD+, Color Accurate Display ya. RAM-nya 4GB, storage-nya 64GB. Kemudian baterainya 5200 mAh, Android 11, kamera depannya 8 MP, fixed focus, dan kamera belakangnya 13 MP plus AI lens. Dua kamera saja di belakang dengan quad flashlight. Oh, khas Infinix nih. 4 LED ya di belakang. Dan sisanya yang belum paling ini nih, oh ternyata sudah dual speaker ya, Cinematic Dual Speaker with DTS dan sudah port USB Type-C nih, blind mating charge, jadi nggak usah dilihat ya waktu mau nyolokin, putar atas putar bawah nggak akan kebalik, dan juga punya facial and fingerprint unlock ya. Oke, kita akan lihat, oh warna apa ini? Silver Wave, dan kita akan lihat isi di dalam paket penjualannya. Oke, sudah semua isi di dalam paket penjualannya. Yang tidak ada hanya headset ya. Pertama dapat soft case seperti ini. Lubang kameranya besar dan fingerprint scannernya ada di belakang ya. Kemudian juga dapat anti gores yang belum dipasang. Saya nggak akan pasang, biasanya malah lebih enak, lebih licin buat main game. Dan ini adalah X Club Gold Coin Bank. Kemudian dapat kabel charger atau kabel data dengan aksen orange, USB Type-C ya, USB Type A ke USB Type-C. Dan ini dia kepala chargernya 5 volt 2 ampere 10 watt. Oke, saya nggak tahu si smartphone-nya sendiri apakah support lebih dari itu, 18 watt misalkan. Tapi yang jelas kepala chargernya hanya 10 watt. Dan ini SIM tray ejectornya. Sip, seperti biasa. Langsunglah kita ke smartphone-nya aja. Ini sudah ada semuanya di kardusnya tadi. Tinggal tulisan Hot 11 di situ. Dan ya, bisa digeser aja buat bukanya. Ya, seperti ini penampakannya, kece juga ya penampakannya, dan kamera belakangnya hanya 2. Yang ini, entah kenapa ada bulatan di sini, nggak ada apa-apanya itu, bukan kamera ya. Jadi hanya 13 MP sama 2 MP buat depth atau AI kamera, dan ultra night, oh ada ultra night-nya, serta ini, LED flash-nya ada 4. Fingerprint scanner-nya berupa rounded rectangle, tidak terlalu besar juga ukurannya, tapi cukup saja buat tunjuk saya. Dan di sini ada tombol power serta volume rocker di sisi kanan. Tactile. Tidak terlalu clicky. Kemudian di sisi atas, The future is now, ada tulisannya. Ini kan ini ya, dual speaker. Berarti speaker keduanya pakai yang earpiece ya, karena tidak ada lubang speaker di sisi atas ternyata. Kemudian di sisi kiri ada SIM tray, kita akan buka. Tereng teng teng. Ya. Jadi dengan storage 64GB, kamu masih bisa tambahkan micro SD tanpa mengganggu fungsi dual SIM-nya. Kemudian di sisi bawah ada mikrofon, sebelah sini mikrofonnya, kemudian jack audio 3,5 mm, port USB Type-C, dan speaker grill berupa 6 buah lubang. Sekarang kita nyalakan dulu ya. Yang pasti di sisi depan ini, kamera depannya ini masih hadir dalam drop notch, dan ada LED flash ya, di sini buat selfie. Ini bisa nyala juga kalau lagi charging, tapi sayangnya nggak bisa nyala buat LED notification. Biasanya, stylenya Infinix seperti itu. A few moments later. Oke, sudah masuk ke home screen, dan saya merasa langsung ya, kesan pertama saya lihat layarnya kinclong. Lebih vivid dibandingkan layar Infinix sebelumnya, dan juga lebih tajam karena ini sudah Full HD+. Kemudian juga finishing materialnya, ya ini kan glossy tapi kayak ada pattern ya. Saya ngerasa build quality Infinix makin hari makin bagus juga. Nah, kemudian kita akan lihat bloatware-nya. Seperti biasa juga kayaknya banyak ya bloatware yang dibawa oleh Infinix. Pertama ada AHA Games, Beast, Boomplay, CNN Indonesia, Etalase Apps, kemudian
Hi Browser sama Hi Translate ini bawaannya Infinix Group ya. Kita nggak hitung dulu deh sementara ini. Kemudian Mobile Legends 6, Palm Store 7. Palm Store juga sebetulnya bawaannya Infinix buat ini ya, App Store-nya. TikTok 8, Traveling 9, WeLive 10, WeZone 11, kemudian YoParty 12, dan kalau mau ditambahkan dengan kayak Facebook, Messenger, kemudian juga Instagram, Hi Translate, Hi Browser, jadi belasan sih ya, makin banyak lagi. Kita akan lihat dengan bloatware sebanyak itu, dari 64 GB storage-nya tersisa berapa kira-kira? Terpakainya 13,08 GB, berarti free-nya 50,92 GB. RAM-nya 4 GB, available-nya 2,23 GB ketika kita cuma membuka satu aplikasi buat setting seperti ini. Dan kita akan lihat juga untuk software-nya, di sini ya, si About Phone-nya, Android 11 dengan security update-nya ada di 5 Agustus 2021. Ini sudah mau November ya. Berarti sudah ya hampir 3 bulan ketinggalan. Semoga nanti ada sistem update. Saya belum konekkan ke WiFi ya, jadi belum bisa cek. Biar cepat unboxing-nya. Sisanya kita lihat lagi speknya, oke. RAM 4 GB, storage 64 GB, kamera depan 8 MP, kamera belakang 13 MP plus AI kamera, jadi dua kameranya. Prosesornya Helio G70, kemudian baterainya 5200 mAh, sayangnya tidak ada info untuk fast charging-nya. Dan layarnya 6,6 inci Full HD Plus dengan color accurate display ya. Saya jadi ingat ini, laptopnya Infinix yang murah tapi punya sRGB 100%. Mungkin ini maksudnya kayak gitu juga ya, color accurate display ini. Oke. Kemudian kita lihat kameranya sedikit. Ya, modenya langsung muncul. Ada short video, AI cam, beauty, portrait, super night ada nih, AR shot, slow motion, panorama, dokumen, sama time lapse. Jadi tidak ada manual atau pro mode ya untuk kameranya. Dan untuk video, resolusi maksimalnya ada di 2K. Ya, smartphone Infinix yang lebih terjangkau. Memang kebanyakan mampu merekam sampai 2K nih. Semoga depan belakang. Oke, betul, depan belakang. Dan kamera depannya. Oke, warnanya tetap masih lumayan pekat ya. Tapi nggak akan saya bahas lebih lanjut kameranya di video ini, itu bahan buat reviewnya nanti. Nah, teman-teman, gimana menurut teman-teman? Dengan harganya sekarang yang dibanderol di Rp1.849.000, nanti flash sale-nya di Shopee, linknya ada di deskripsi video ini. Apakah lebih worth it ini atau malah lebih worth it yang sebelumnya? Hot XS yang sudah turun harga jadi 1,666 ya, atau 1,7 lah. Sama 464 RAM dan storage-nya. Beda di prosesor, kemudian beda di, setahu saya itu portnya masih micro USB ya. Dan juga beda di kerapatan layar. Ini sudah Full HD Plus dan warnanya memang kerasa lebih kinclong ya, layarnya ini. Penampakan lebih kece juga, tapi tergantung selera sih kalau penampakan ya. Oke, gitu aja mungkin untuk unboxing kali ini. Kelengkapannya sudah dibahas juga, yang tidak ada hanya headset. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Tungguin video reviewnya. Boleh kalau mau subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nanti nggak ketinggalan waktu reviewnya naik ya. Jangan lupa bersyukur biar harimu lebih menyenangkan dan juga berbahagia tentunya. Dari Kota Cimahi, gue pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.